selamat pagi. Ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Hari ini kita akan belajar lagi, tetap semangat walaupun masih secara online. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih diizinkan kembali belajar bersama walaupun masih secara online. Tuhan tolong berkati kami, sertai kami dalam mempelajari pelajaran kami hari ini, agar apapun yang boleh kami pelajari, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing, dan boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini berjudul Keluarga sebagai Pusat Latihan Hidup. Kalau kita lihat di notes-nya, ini diambil dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Wah, kalau Cici panjangin, Cici bacain udah kepanjangan bacanya ya, gak akan selesai ini. Makanya nanti kalian baca di rumah kalian masing-masing. Cici berharap sih kalian sudah membacanya, gitu ya. Nah, judul pelajaran kita hari ini, Keluarga sebagai Pusat Latihan Hidup. Apa sih keluarga sebagai pusat latihan hidup? Nah, kalau kalian baca dalam Kejadian 37 sampai 50, ini berisi mengenai kehidupan Yusuf. Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah tokoh yang berhasil, pemimpin yang handal, hidupnya saleh, hidupnya kudus, hidupnya benar, beriman, dan yang kita tahu relasinya dengan Allah itu dia takut akan Allah. Relasinya dengan Allah itu erat. Nah, perjalanan Yusuf ini penuh dengan lika-liku, suka duka, ada cinta, ada kebencian. Namun Yusuf percaya bahwa Allah memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, seperti yang bisa kita lihat dari Kejadian 50 ayat 20. Nah, keluarga diibaratkan sebagai pusat latihan hidup. Penderitaan dan kesulitan hidup adalah sarana untuk melatih iman seseorang. Apabila berhasil dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi penderitaan seperti yang dialami Yusuf, maka semua orang percaya akan memiliki iman yang penuh kemenangan, yang pada akhirnya seperti yang dialami Yusuf. Nah, keputusan seseorang dalam membentuk sebuah keluarga, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan, akan memasuki pusat latihan hidup. Artinya dalam berkeluarga akan mengalami berbagai peristiwa yang akan membawa keluarga tersebut semakin dewasa. Paulus mengibaratkan hidup itu seperti sebuah pertandingan. Artinya sarana untuk melatih diri dan mengakhiri pertandingan itu dengan memperoleh keberhasilan, memperoleh hadiah, memperoleh mahkota kebenaran. Setiap orang bisa memulai pertandingan, tapi tidak setiap orang mampu mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Karena harus melewati banyak tantangan, hambatan, rintangan-rintangan dalam melalui pertandingan tersebut. Nah, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Jadi, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan tersebut. Dia harus menguasai dirinya dalam segala hal, sehingga mereka boleh memperoleh hadiah dan mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Nah, untuk hadiah yang fana aja, orang harus berlatih dan harus bertanding. Apalagi dalam kehidupan kerohanian kita.
Nah, begitu pula Paulus menekankan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku. Nah, di sini Paulus menekankan kalau dalam mengikuti pertandingan kita perlu latihan, apalagi dalam menghadapi pertandingan dalam kehidupan kita. Dalam buku pelajaran ada 3 topik. Yang pertama mengenai penderitaan dan kesulitan hidup. Yang kedua bersatu menghadapi kesulitan. Yang ketiga keluarga hidup bersama. Nah, topik yang pertama penderitaan dan kesulitan hidup. Hidup itu merupakan rangkaian kepercayaan dan pelatihan. Artinya, Allah mempercayakan sesuatu. Allah memakai penderitaan dan kesulitan untuk melatih kita. Nah, apakah melalui penderitaan dan kesulitan itu, apakah kita tetap beriman teguh? Kita tetap memiliki karakter Kristus? Kita tetap setia dalam menghadapi penderitaan? Kita tetap optimis? Kita tetap tangguh, kita tetap penuh penyerahan diri, atau apakah kita masih lemah dalam iman, mudah putus asa, kurang bersandar pada Tuhan? Nah, hal itu akan tampak dari cara dan sikap kita dalam menyingkapi dan menghadapi penderitaan. Kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan satu lagi dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sikap positif dan bersandarnya Yusuf kepada Allah itu sangat dimiliki oleh Yusuf, seperti dalam Kejadian 50 ayat 2. Memang saudara-saudaranya sudah mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadap dia, tetapi Allah lah yang merekakannya untuk kebaikan dan dengan maksud untuk melakukan seperti apa yang sekarang harus Yusuf lakukan. Jadi artinya gini, penderitaan atau kesulitan hidup seringkali bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana karakter seseorang itu dibentuk. Penderitaan dan kesulitan juga akan menyatakan kualitas iman dan bagaimana relasinya dengan Allah. Walaupun kadangkala penderitaan atau kesulitan hidup ini dipakai Allah sebagai teguran Allah atas dosa yang telah kita lakukan. Nah, Yusuf mengalami penderitaan dan kesulitan hidup dalam membentuk karakter kepemimpinannya, sehingga dia melatih dirinya dalam penderitaan, sehingga dia memiliki satu karakter kepemimpinan yang kuat, juga menghasilkan iman dan relasinya dengan Allahnya semakin erat. Nah, di poin yang kedua, bersatu menghadapi kesulitan. Bersatu menghadapi kesulitan. Keluarga harus saling menolong dalam menghadapi kesulitan. Orang tua harus memberi dorongan yang membangun karakter anak-anaknya, sehingga anak-anaknya memiliki karakter yang baik, mampu dan tangguh dalam menghadapi setiap penderitaan dan kesulitan hidup. Contohnya keluarga Yakub. Saat menghadapi kesulitan hidup, keluarga Yakub ini bersatu untuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Tetapi sesampainya di Mesir, mereka tidak diizinkan oleh Yusuf sebelum mereka membawa Benyamin ke Mesir. Nah, setelah Benyamin ikut ke Mesir, walaupun dengan berat hati, Yakub melepaskan Benyamin dengan satu jaminan gitu, kalau kakak-kakaknya akan
membawanya kembali kepada Yakub. Nah, akhirnya Benyamin diizinkan pergi bersama-sama mereka ke Mesir hingga akhirnya mereka tiba di Mesir. Dan setelah tiba di Mesir, Yusuf memperkenalkan dirinya dan memberi mereka makanan yang berlimpah. Nah, ini membuktikan kalau ancaman bahaya kelaparan telah membuat keluarga Yakub ini bersatu kembali. Nah, di mana Yakub bisa bertemu kembali, Yakub dan saudara-saudaranya bisa bertemu kembali dengan Yusuf yang telah mereka jual. Itulah sebabnya mengapa betapa pentingnya keluarga untuk hidup bersama. Karena apa yang sudah disatukan dalam satu keluarga, di mana Tuhan boleh hadir dalam keluarga tersebut. Nah, di poin yang ketiga, keluarga hidup bersama. Membangun keluarga harus menjadi prioritas. Setiap keluarga, baik itu suami, istri, dan anak-anak, harus merasa nyaman untuk hidup bersama. Terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak sekali orang yang WFH ya, work from home. Semua orang bekerja dari rumah. Nah, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk para keluarga untuk boleh bersatu kembali dan boleh hidup bersama lebih lama, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat orang tua itu sangat perlu untuk mendampingi anak-anaknya dengan baik, seperti halnya bisa berkumpul bersama, melakukan hal-hal kebersamaan seperti makan bersama, nonton bersama, bercanda bersama, yang kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai pudar ya dalam kehidupan berkeluarga. Nah, Yakub sangat menderita karena berpisah dengan Yusuf. Tapi di luar pengetahuan Yakub, ternyata Yusuf mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan membuat Yusuf menjadi pemimpin yang sukses dan diberkati Tuhan. Nah, karena Yusuf juga bersandar kepada Allah. Yusuf percaya bahwa Allah berkuasa dan sanggup menolong dan memberkati Yusuf. Nah, Yusuf menyadari bahwa Allah lah yang membuat Yusuf berhasil. Setiap kesempatan Yusuf selalu memberitakan kalau segala sesuatunya itu adalah Allah yang membuatnya berhasil. Nah, Allah membuat Yusuf berhasil dengan satu tujuan, yaitu memelihara keluarga besar Yakub. Yusuf tidak menikmati keberhasilannya itu seorang diri, tetapi dia membagikannya dalam keluarga. Yusuf mengundang dan membawa seluruh keluarganya ke Mesir sehingga mereka dapat hidup bersama dan terbebas dari bahaya kelaparan. Nah, kita lihat betapa pentingnya keluarga itu untuk hidup bersama, bukan untuk membangun keegoannya masing-masing, tetapi hidup bersama untuk saling mendukung, saling menolong, sehingga kuat dalam menghadapi berbagai penderitaan. Seperti ada pepatah, sebatang lidi mudah untuk dipatahkan, tetapi jika lidi itu terikat menjadi satu ikatan, dia akan terikat bersama, terikat bersatu dan menjadi sapu misalnya ya. Itu sulit sekali untuk kita patahkan. Demikianlah dengan keluarga kita. Keluarga harus hidup bersama. Nah, kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini, kesimpulannya, pusat latihan hidup Yusuf dalam keluarga sungguh luar biasa. Begitu banyaknya penderitaan, begitu banyaknya kesulitan hidup, begitu banyaknya bahaya yang harus dia lalui. Bayangkan selama 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan yang terus-menerus. Tapi di balik semuanya itu, Yusuf bisa melatih dirinya untuk boleh menjadi untuk boleh mengakhiri pertandingan dalam kehidupannya itu. Nah,
Simpulannya yang berikutnya, kunci sukses Yusuf dalam mengakhiri pertandingan dengan baik yang kita lihat itu, Yusuf setia mendengar dan melakukan ajaran firman Tuhan. Yusuf selalu melakukan kebaikan dan menjauhi segala kejahatan. Yusuf takut akan Tuhan sehingga hidupnya berhasil, dan itu dibentuk dalam keluarganya. Yusuf takut akan Tuhan yang membuat hidupnya selalu berhasil. Itu selalu dibentuk melalui kehidupan keluarganya. Nah, makanya keluarga penting bagi kita, dan keluarga itu sebenarnya merupakan tempat latihan hidup di mana seluruh anggota keluarganya bisa belajar bersama untuk saling mendukung, menolong, dan menjalankan pertandingan hidup ini sehingga boleh mengakhirinya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Nah, aplikasi yang bisa didapat dari pelajaran Yusuf hari ini, yang pertama, status anak Tuhan. Apapun posisi dan jabatan yang diberikan, tidak merubah status Yusuf di hadapan Tuhan. Yusuf anak Tuhan, demikian halnya dengan kita. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, di hadapan Tuhan kita semua berstatus anak Tuhan. Yang kedua, tetap pegang mimpi yang dari Tuhan. Artinya Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Tuhan merancangkan hidup kita. Jadi apapun penderitaan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, rencana Tuhan itu tidak dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang berikutnya, tetaplah yang berikutnya kemurahan dari manusia. Artinya gini, karakter yang baik dari Yusuf dan karunia Tuhan akan membawa kemurahan dari manusia. Artinya gini, tetaplah kita melakukan kebaikan, tetaplah kita melakukan kebenaran, walaupun itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, yakin kemurahan dari manusia pun akan menghampiri kita gitu. Jadi jangan pernah takut kalau kita berbuat baik terus kita dijahatin orang. Terus jangan takut kalau kita tetap melakukan kebenaran, kita mengalami penderitaan. Tetaplah memiliki karakter yang baik dan tetaplah memakai karunia yang Tuhan sudah berikan untuk kita dalam kebaikan dan kebenaran hidup. Nah, yang terakhir ini yang sangat-sangat penting, penyertaan Tuhan. Ingatlah selalu Tuhan selalu ada dan selalu menyertai dalam setiap penderitaan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita harus lalui, ingatlah Tuhan selalu ada dan selalu menyertai dalam setiap penderitaan. Itu pelajaran kita hari ini. Yuk kita bergabung dalam Jimit di kelas remaja sampai pemuda. Ada begitu banyak yang bisa kita bahas mengenai pengalaman, penderitaan, kesulitan, dan kesuksesan yang Yusuf alami. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan yang sudah menolong kami. Tuhan, terima kasih untuk satu contoh yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yang boleh kami teladani dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, agar kami mampu dalam menghadapi setiap penderitaan dan kesulitan yang boleh Tuhan izinkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita bergabung dalam Jimit di kelas remaja dan pemuda. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.